Tetapi kalau kita mau jujur, mohon maaf bahwa curah hujan yang begitu ekstrim ini memang jauh di atas kapasitas atau kemampuan dari infrastruktur Jakarta untuk menangani. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian. Bahwa sebetulnya kapasitas untuk master plan pengendalian Jakarta itu memang harus ditingkatkan 3 kali atau 4 kali. Nasib nahas menimpa Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang meninggal dunia diduga karena serangan jantung saat tengah berjuang menembus kemacetan akibat banjir di Jalan Latu Meten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mobil korban berhenti di tengah kemacetan, sempat dikira petugas mengalami mati mesin atau mogok. Namun saat mobil dibuka, Rohim telah meninggal dunia. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Saya lagi di TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Meten, ya kan. Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi. Saya buka, ternyata udah meninggal di dalam kendaraan sumur. Ada luka-luka atau tanda pengenaan? Ada, kemungkinan sakit jantung mungkin. Hujan intensitas tinggi yang merendam Jakarta beberapa hari terakhir menyebabkan berbagai wilayah di Jabodetabek, termasuk jalan-jalan utama, banjir dan menyebabkan kemacetan parah. Misalnya arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan Cawang macet parah Kamis kemarin. Kendaraan yang mengarah ke arah UKI nyaris tak bergerak. Kemacetan juga bahkan terjadi di lajur Transjakarta. Kemacetan diperparah dengan meningkatnya volume kendaraan memasuki jam pulang kantor. Hujan terus-menerus juga menyebabkan banjir di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat hingga Jumat sore. Ruas jalan terendam air setinggi hingga 40 cm. Bukan hanya di jalan raya, banjir juga merendam permukiman. Ratusan rumah di Bojong Kafling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat juga didera banjir setinggi 80 hingga 120 cm. Sekitar 350 rumah terdampak. Ratusan rumah di Komplek Polri, Pondok Karya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm pada Kamis siang. Tak hanya merendam permukiman, banjir di Pondok Karya juga merendam akses jalan di wilayah ini. BMKG menyebut cuaca ekstrim hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera hingga akhir Januari 2026. Potensi hujan yang cukup tinggi dapat kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, terutama untuk seminggu ini masih banyak potensi hujan dengan intensitas yang tinggi. Bahkan beberapa wilayah seperti wilayah Jawa, seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat, lalu wilayah Banten hingga wilayah Jawa Timur, lalu Nusa Tenggara Timur itu potensi hujannya bisa sampai sangat lebat. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang pada periode ini bulan Januari ini masih pada periode musim penghujan, di mana karakternya kan wilayah pada musim penghujan itu moisture-nya cukup tinggi gitu ya. Faktor kebasahannya cukup besar. Kemudian juga ketika terjadi hujan durasinya bisa lebih panjang. Gitu ya. Ini mungkin perlu diantisipasi hingga bulan Februari mendatang, di mana potensi-potensi hujan yang durasinya panjang, hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang juga masih perlu diwaspadai dalam sepekan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir, Pemprov Jakarta telah melakukan modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca dilakukan hingga 27 Januari 2026. Apabila diperlukan, modifikasi cuaca dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam sehari, menyesuaikan kondisi cuaca. Modifikasi cuaca boleh dilakukan 1 hari sampai dengan 3 kali.
Karena itu secara signifikan memang berpengaruh. Termasuk sekarang tadi teman-teman ketika datang ke sini kan gelap gulita. Karena modifikasi cuaca dan sekarang udah diterbangkan, maka kita merasakan sekarang matahari bisa kita lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi modifikasi cuaca akan kami lakukan sampai dengan tanggal 27. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan surat edaran diberlakukannya School from Home atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran untuk work from home yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun school from home yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kenapa ini kami lakukan, kami keluarkan? Karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta. Staf khusus Gubernur Jakarta Chiko Hakim menyebut curah hujan tinggi saat ini di luar kemampuan infrastruktur penanggulangan banjir Jakarta. Namun di tahun anggaran baru, Pemprov telah menyiapkan 3 triliun rupiah untuk mengendalikan banjir. Ke depan modifikasi cuaca akan tetap dilakukan, tapi itu tentunya tidak cukup. Kita juga akan mencoba segala daya upaya secara maksimal terkait dengan hal-hal pembersihan drainase, saluran-saluran air, dan juga pengoperasian pompa. Kita memastikan bahwa 1.200 pompa yang kami miliki, 600 pompa statis, 600 pompa mobile, itu dalam kondisi yang prima untuk bisa bekerja. Tetapi kalau kita mau jujur, mohon maaf bahwa curah hujan yang begitu ekstrim ini memang jauh di atas kapasitas atau kemampuan dari infrastruktur Jakarta untuk menanganinya. Dan memang tahun ini sudah diangkat cukup tinggi, hampir 3 triliun untuk pengendalian banjir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Mensesnek, banjir di ibu kota Jakarta menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air, pengelolaan air terutama khususnya di Pulau Jawa. Pakar Tata Kota Yayat Supriyatna menyebut pemerintah Jakarta harus terus meningkatkan kapasitas pengendalian banjir 3 atau 4 kali lipat. Karena desain infrastruktur seperti drainase, pompa air, hingga kapasitas aliran sungai saat ini merupakan hasil desain yang sudah tak sesuai perkembangan Jakarta. Kapasitas untuk master plan pengendalian Jakarta itu memang harus ditingkatkan 3 kali atau 4 kali. Yang sekarang ini kan hasil desain tahun 73. Jadi otomatis desainnya tuh untuk menampung curah hujan Q-nya berapa. Misalnya contoh, Jakarta didesain untuk 120 mm. Hujan sekarang rata-rata 150 sampai 200. Jadi otomatis ketika sistemnya sudah tidak mampu, maka modifikasi cuaca menjadi pilihan untuk mengurangi risikonya. Intensitas hujan ekstrim meningkatkan potensi banjir yang menyulitkan aktivitas dan menambah penderitaan warga. Pemerintah harus menyikapi serius rencana pengendalian banjir di ibu kota agar tak setiap hujan datang warga yang jadi korban.